Ayah, dengarkanlah, aku ingin bertemu walau. Memang perempuan itu kalau masih gadis, dia mirip kue-kue panada. Tahu panada? Kenyal, lembut, halus, mulus. Itulah wanita yang gadis. Kalau wanita sudah tua, berubah dari panada ke jalan kote. Adik-adik gadis yang disidrap, yang belum ketemu jodoh, berniat kau mudah-mudahan kau bisa dapat suami seperti aku. Daripada kau dapat suami yang senggonya mirip. Pernahkah kita siarai dengan mengenakan pakaian dinasmu? Pak Kapolsek kalau datang, Pak Kapolres, izin jam. Pernahkah kau datang di kuburan Bapak? Pak Camat pakai burung Garuda mau menghadap. Ayah, engkau di Garuda aku. Harta orang tua pasti menjadi milik harta seorang anak. Tapi hartanya anak belum tentu menjadi hartanya orang tua. Tak menyanyi, boleh? Bisa? Tojengki. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ini laki dapat 70. Saya mau dengar suara laki-laki. Pak, jangan bikin malu Kak. Coba kita sama-sama laki-laki. Sallallahu ala Sallallahu ala Sallallahu. Coba sama-sama gabung dua kolaborasi ki. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Wah, hebat. Muslihatnya NU. Muslimatnya NU ini lumayan. Masya Allah. Ibu, kerudung baru atau lama? Lama apa baru? Pak Ketua, lama. Banyak lama, banyak baru. Nanti Pak Ketua yang ngurus kakinya sudah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawwara qulubal mu'minin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang sama saya hormati, lebih khusus penghargaan kepada Bapak Pemerintah Kecamatan yang kebetulan hadir Pak Camat, yang mewakili atau kebetulan Pak Kapolseknya, Pak Kua mungkin ya? Pak Kua, alhamdulillah, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, lebih khusus saudara saya, Saudara Ustadz Muhammad Yusuf, yang kebetulan insya Allah kita doakan semua, mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi ulama karismatik Provinsi Sulawesi Selatan. Amin. Iya, karena kan lambat laun, saya mungkin 2 tahun ke depan sudah pensiun. Karena ditermakan usia. Sekarang saja sudah hampir memasuki usia 60. Tahun depan sudah 60. Mungkin kalau saya ke sidrap ceramah, sudah pakai tongkat masuk. Assalamualaikum. Betul? Atau belum? Atau ada yang sudah kenal aku? Belum? Namaku Arifuddin Lewah.
Saya sekolah di SD Darul Dakwah Wal Irsyad DDI. Saya masuk SMP Negeri 10 Makassar. Saya masuk SMA Negeri 5 Makassar. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri IAIN Alauddin Makassar. Lanjut menjadi Universitas Islam Negeri Makassar. Alhamdulillah saya pernah menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Dan sampai sekarang ini alhamdulillah hanya satu istriku. Hanya satu. Tadinya aku kepengen 2. Cuma kasihan. Karena saya termasuk tipe laki-laki yang tidak pernah mau melihat perempuan sedih. Iya Bu. Saya tidak pernah mau dengar ibu-ibu menyanyi. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ya Alhamdulillah, saya cuma mohon maaf karena selama bulan Maulid ini saya ceramah itu hampir kurang lebih 78 kali. Sekian provinsi kabupaten saya masuki dan hari ini makanya suaraku udah serak, udah mulai aus, udah mulai habis. Dan saya mohon maaf bahasa Bugisku cede-cede Bu. I'm sorry. Lu maca bahasa Bugi. Tapi ada kukalahkan ke orang Bugis. Bisa ki ibu orang Bugis ya bicara dengan bertanya akhiran ro lalu kau jawab dengan kalimat ro. Bisa? Coba siapa yang buat pertanyaan jawaban dengan ro, pertanyaan akhirannya ro, jawabannya ro. Ada yang bisa? Ada? Saya kasih contoh. Agar ro. Agar ro. Kak daroh. Tapi dia kasih panjang-panjang. Ada yang bisa? Saya kasih contoh lagi. Ya, kayak mohon roh. Kau jalangan di tonro. Kalau pun bawa roh, bawa haji bonro. Lo mandri agar roh, mandri konro. Masya Allah. Orang Bugis sama orang Jawa ada lo bahasanya sama. Orang Bugis ditanya, eke karo balamu, kowe nomor siaga, pitu. Pitu orang Bugis, 7. You know 7? 7. Orang Jawa, sama, mas. Iki pula bolar baru tuh. No, mas, rumahmu mana? Iki lo. Nomor piro? Iki, pitu, sama. Orang Bugis pitu 7, orang Jawa 7 pitu. Tanya lagi orang Jawa, mas iki lo anakmu tuh? Yuk anak piro? 3. Orang Jawa 3 3, orang Bugis 3. Nah tidak ada yang kalah-kalah orang Bugis itu Bu. Seluruh toko di Makassar ternama orang Bugis semua punya. Indomare? Kayak gue belanja Indomare. Betul, ada Haji Marwiyah di sini. Kalau Haji Marwiyah kan pasti asalnya Mare. Iya tuh, Marwiyah, Mare. Makanya kalau ditanya kayak kalau belanja Indo nih Mare. Itu orang Bugis punya toko. Makanya bersyukur kita ini hari dapat jumpa. Saya juga berasa bersenang karena dapat bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Walaupun saya kesana kemari berdakwah, saya juga bersyukur. Saya tidak mengenal lelah. Saya ceramah ke Kolonodale. Tiba di Kolonodale, turun dari pesawat, naik mobil, turun dari mobil, naik kapal-kapal. Tiba naik kapal, ganti lagi superjet. Sampai superjet ke sana. Nyampe sudah aku. Kapan tibanya ini? Capek ke saya? Tidak. Lelah ke saya? Tidak. Kenapa? Karena saya berjalan di jalan Allah yang Allah memang telah gariskan kehidupanku. Terus terang, adik-adik gadis yang disidrap, yang belum ketemu jodoh, berniat kau mudah-mudahan kau bisa dapat suami seperti aku. Daripada kau dapat suami yang sengkonya miring. Bayangkan kalau calon suamimu sampai subuh mabuk.
Masuk subuh dia masih mabuk. Masjid sudah teriak. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Belum tamat subuh dia masih mabuk. Kepingin juga sholat di masjid. Pak Imam hadap. Hei, kemana? Sepajang agak. Subuh. Aja. Magai, mabukku. Sokolah. Pak Imam bilang, aduh kau udah bisa masuk sholat, kau mabuk. Apa kata orang mabuk, Pak Imam? Meloto, nggak kasih sepajang. Nggak bisa. Pulang. Tapi dia juga memaksa. Kalau kamu tamat Pak Imam. Tidak boleh. Pak Imam marah. Kalau kau mau salat subuh saya tanya. Berapa rakaat kalau subuh? Peminum jawab. Gampang. 3. Pak Imam bilang. Katina. Tania teluh. Pulang. Ternyata pulang. Di ujung jalan ketemu Haji Wahid. Haji Wahid hadap. Ada Haji Wahid di sini. Haji Wahid dia hadang. Haji. Elok kau kek Haji. Masa pajan di. Aja ke masa pajan. Magai. Marah ki. Macai Pak Imam. Marah macai. Ki aja ni masa pajan. Pulang. Kata Pak Haji Wahid. Kenapa pulang? Tidak boleh. Tapi kalau Haji mau sholat. Saya tanya juga. Berapa rakaat kalau subuh? Haji Wahid jawab, astagfirullah. Itu kalau subuh 2. Apa kata pemabuk? Pulang ke pengaji. Kenapa pulang? Saya jawab 3 disuruh pulang. Nah kau 2 Haji. Kurang ki. Pulang. Masya Allah. Ternyata jangan anggap enteng. Jangan anggap remeh. Besok subuh. Ini pemabuk. Tiba-tiba tampil di masjid. Lalu dia azan. Allahu Akbar. Kaget orang. Iga bang. Ini Haji Wahid. Pak Imam kita tahu nih. Ibu. Yang mana salah ini? Pak Imam, Haji Wahid atau pemabuk? Yang salah 2 orang. Pak Imam, Haji Wahid. Kenapa? Menilai orang. Menilai. Jangan kau pernah nilai Pak Kuah. Jangan pernah nilai Pak Camat. Apalagi kami berdua para ustadz. Jangan pernah kami nilai. Karena kami masing-masing punya skill. Dan kami masing-masing punya ilmu. Saya pernah mau dipukul Pak 5 orang. Tiada kena kak biar 1. Kenapa bisa? Lari duluan. Betul tidak? Kalau ada yang mau hadang ke banyak orang, lari. Coba, akhirnya apa? Ternyata peminum ini pertama di Sorogah. Habis sholat subuh, dia masuk cari tembok-tembok, lalu dia sandar. Dia kasih turun dia punya kopiah. Sambil baring-baring, ternyata dia dengar kalimat terbayang di telinganya. Terbisik. Wasari'u ilam. Dibalik. Dia kaget. Dia cuma ingat. Wasari'u ilam. Dia kaget. Dia sambung. Maghfiratan min Rabbi. Ternyata disuruh istighfar. Di atas sajadahnya dia duduk seperti ini. Lalu dia pejamkan matanya. Lalu dia ucapkan kalimat. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Coba sama-sama. Astaghfirullah. Waduh. Orang ini air matanya meleleh. Makanya kalau meleleh air mata, jangan lap. Biarkan dia jatuh membasahi ini baju. Karena bakalan jadi saksi.
Cuma siapkan tisu. Nah. Ini. Kenapa? Ada yang perlu dilap. Karena kalau ini mengalir, ini lebih encer. Sudah encer, jernih lagi. Sudah encer, jernih, asin lagi. Dan ingat, ingus wanita dengan ingus laki-laki jauh beda. Perempuan jauh lebih encer, laki-laki agak kental. Makanya perempuan kalau nangis, laki-laki kalau nangis diam gitu. Kenapa? Karena agak kental di sini. Akhirnya si pemabuk ini, karena sementara dia beristighfar, astagfirullah, tiba-tiba dia berpikir, la ilaha illallah, la. Selesai. Dia tidak bisa sambung, la, meninggal. Apakah pemabuk ini masuk surga atau neraka? Surga. Kenapa? Jaminan Rasulullah. Man kana kalami akhirul la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasti masuk ke dalam surga. Tapi tidak semua orang yang mati di masjid itu masuk surga. Ada juga laki-laki mati di masjid, neraka dia dapat. Kenapa? Mencuri celengan di masjid. Masya Allah. Makanya hadirin yang tamat dimuliakan oleh Allah, kita mulai dengan maulid ini. Di mana-mana orang maulid. Saya dari Sabang sampai kami ke Merauke maulid macam-macam. Kita orang timur paling ramai dengan ini. Dan saya dari tadi perhatikan, saya tanya Pak Ustadz, ini dinilai. Susah penilai ini. Saya kalau ditunjuk jadi penilai susah Kak. Kenapa? Semua cantik. Ini warna janda. Baru sekarang aku rasakan tak punya suami rasanya. Tapi jangan khawatir, karena Rasulullah menikah dengan Khadijah dengan status janda. Tapi janda cantik Bu, gelok sih. Wedede, putih, wajahnya putih tanpa skincare. Makanya ibu-ibu perawatan Ki. Memang perempuan itu kalau masih gadis, dia mirip kue-kue panada. Tahu panada? Kenyal, lembut, halus, mulus. Itulah wanita yang gadis. Kalau wanita sudah tua, berubah Ki dari panada ke jalan kote. Model sama, lembut hilang, halus hilang, yang muncul keriput. Kenapa? Kalau tidak perawatan. Makanya perawatan Bu. Malam-malam mau tidur ngambil pelembab dulu. Iya. Kalau perlu bikin sedikit bayangan hidung. Paling bagus kalau ibu-ibu rajin totok wajah. Paling enak kalau ada bedaknya merek Kelly. Tapi yang dari Mekah. Kalau Kelly Mekah itu made in Thailand. Kalau di Indonesia sudah campuran. Makanya kalau ada orang berangkat umroh, bisiki nih, belikan Kelly. Satu biji itu 5 real. Jadi kalau 1 dos kita beli 50 real. Sudah. Itu enak sekali kalau ibu buat totok wajah. Caranya itu gini. Ibu buat 10 titik di sini. Sini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Di sini kasih agak kental, baru taruh sini. Caranya itu cuma dikasih gini Bu. Biar matanya ibu sedikit agak pusing, baru tarik agak kencang ke bawah. Di sini mutarnya. Ini setrikanya. Setelah ini di sini, ini setrika. Tujuannya apa? Supaya pelupuk mata tidak keriput. Coba bayangkan kalau keriput di sini. Baru tidur dengan suamita. Begitu suamita balik kaget ibu.
Ibu Pak kenapa Ki? Oh Mak, kenapa? Gule Ki matamu kenapa? Dia kayak paria kambu. Subhanallah. Wala. Wallahu akbar. Wala illa billahil. Makanya jangan yang namanya pesimis kalau janda. Khadijah dinikahi oleh Rasulullah dengan status janda. Kalau dia janda berarti pernah bersuami. Betul. Dibuka sejarah, ternyata Khadijah punya suami 2 sebelum Rasulullah. Jadi kalau diurut, Rasulullah suami ketiga. Coba. Jadi kalau di desa sini di Sidrap ada janda 2 kali. Tiba-tiba Ustaz Yusuf telepon. Ustaz, Magai, ada janda. Kenapa? Naksir sama kita. Wow. Iya dong. Pasti saya tanya, mana suaminya? Hai kasih napa Ustaz? Mati. Mati di apa? Mati ditikam. Jadi, buat tinggi lagi suami keduanya. Kenapa juga? Mati pongi. Gara-gara diparangi. Jadi kalau saya lamar Ki, insya Allah mati ditembak Ki Ustaz. Enggak lah. Makanya kalau kita lihat, Khadijah miliki suami pertama bernama Atik bin Al-Makhzumi. Meninggal ini Atik. Khadijah menjanda. Antrian orang-orang Quraisy mau melamar Khadijah saking cantiknya. Khadijah termasuk sosok wanita paling tercantik juga. Karena sebenarnya yang paling cantik itu Siti Hawa. Nenek kita cantik itu. Kalau Rasulullah waktu mau lahir, kan Aminah yang melahirkan lah. Aminah itu tidak merasakan sakit. Seperti sakitnya ibu. Dia tidak sakit. Beda kita tuh. Wah kasih nama hati dah. La ilaha illallah berdina weh. Ibu, saya tanya Kina, sakit nak waktu melahirkan? Kasih kencang, sakit tidak? Dengar kipas, sakit. Karena yang menyakiti itu. Inilah pelaku utama. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kua, Pak Ustadz, aku juga. Saya punya anak 5 loh Bu. Anak mantu 3. Cucuku udah 2. Jadi anakku 5. Kalau mau saya tambah jadi 6 kecil. Saya biar sarungku kubuang ke istriku hamil. Kenapa bisa Pak Ustadz? Karena ada Kak di dalam sarung. Masya Allah. Ternyata Bu, Khadijah menjanda, lamaran orang datang. Tapi Khadijah hanya mencintai satu laki-laki, pedagang juga dari Persia, tinggi, gagah, putih, kaya. Namanya Abu Hala At-Tamimi. Inilah yang disenangi oleh Khadijah. Menikah, mati tongi. Maka Khadijah lama menjanda. Ternyata di balik kesunyian dan kesendiriannya terpaut hatinya oleh sosok pemuda pejaka tinting yang memiliki sifat kejujuran, sifat yang arif, penuh dengan yang namanya kesopanan. Itulah junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu menikah diadakan juga pesta kecil-kecil, walimatul urs. Seperti kita biasa terima-terima tamu. Ternyata Nabi tak materi katilah. Khadijah lihat, menyesal kini. Pasti dia menyesal. Maka Khadijah agak menjauh dari Rasulullah. Tapi kala itu Rasulullah meraih tangannya istrinya. Hei, kalau kakek kan? Pasti menyesal kata. Karena saya janda. Buru-buru Rasulullah ngelap air matanya dengan sorban. Ya Khadijah, saya menangis bukan karena statusmu. Lalu magal menteri.
Saya menangis Khadijah. Saya cuma teringat dengan kedua orang tuaku. Ayahku meninggal di saat saya belum lahir. Ibuku mati tatkala saya butuh perhatian. Nagaga katina indoku, nagaga mbokku. Saya nangis karena mereka berdua. Makanya ibu-ibu yang masih punya ayah, ibu, alhamdulillah. Kita jarang, Bu. Saya kadang kalau bicara tentang orang tua, Masya Allah, saya kan 10 bersaudara, Bu. Saya yang paling terakhir. Tidak ada adikku, 9 kakakku. Berarti istilahnya anak mami toh. Makanya waktu masih anggota DPRK, saya cuma kasih duduk istriku. Ma, ini gaji 1 amplop khusus mamaku. Kapan kau marah, kapan kau marah pada saat ibuku ku kasih uang. Hanya 2 prinsipku. Istri boleh saya ganti sampai 4 kali, tapi ibu tak akan mungkin tergantikan di hatiku. Makanya ibu, kita masih ada mama tak? Ibu, Pak Ustadz, ibu masih ada? Mama, bapak? Ibu masih ada, tapi dua-dua sudah hilang. Kalau saya ingat mereka berdua, Bu, Masya Allah. Apalagi kalau saya ingat ayahku. Baru saya putar-putar lagunya. Rinto Harahap. Terika kasihna, ayah dengarkanlah. Aku ingin bertemu walau hanya dalam mimpi. Ya kan nyanyi bisa gitu. Jangan juga terlalu ekstrim beragama. Begitu kau dengar, kasihna. Saya saja ustadz naku hancur, Bu. Bayangkan pulang ceramah dari Kolonodale. Asik lagi baring-baring begini di pasau kakiku. Tiba-tiba perasaanku ada nempel di bahuku. Begitu buka mataku, astagfirullah. Itu pramugari perbaiki pantatnya di sini. Iya kan ada kesempatan tuh. Saya tinggal nyenggol dikit aja. Begitu saya senggol pramugari, minta maaf Pak. Saya juga langsung jawab, enggak apa-apa dek, lanjut. Masya Allah. Coba bayangkan Nabi tak materi kasih nangingan ayah ibunya. Lalu pernahkah kita ziarahi kuburannya orang tua? Pak Kapolsek izin. Berapa tahun mungkin jadi polisi? 21. Mama bapak masih hidup? Oke. Pak Camat, Mama Bapak, pertanyaan saya, pernahkah kita ziarahi dengan mengenakan pakaian dinasmu? Pak Kapolsek kalau datang, Pak Kapolres, izin jawab. Pernahkah kau datang di kuburannya Bapak? Pak Camat pakai burung Garuda mau menghadap. Ayah, engkau di Garuda aku. Pak Kapolsek lapor. Bayangkan Bapak bisa jadi polisi. Tahun berapa kita tamat polisi, Pak? SPN Batuah. Di mana? Di sini tuh. Waktu beliau pelantikan, mungkin mamanya masih hidup. Begini gayanya itu di lapangan. Kayak geru anak aku. Liar ini mata. Kenapa? Yang dia tatap orang yang punya tubuh sama, rambut sama, pakaian sama, baju sama. Mbok nak kasih ni. Kayak anakmu. Ini ibu. Ternyata beliau izin. Pak Suwardi ya. Panggilan teh siapa? Ardika. Pak Suwardi. Bayangkan. Begitu Pak Suwardi. Karena mamanya gini kasihnya. Beliau dari belakang meluk mamanya. Ibu. Bersamaan itu. Ibunya. Ada aku kata. Pasti dia menangis. Kasihnya polisi. Makanya. Padahal ingat. Itulah orang tua. Sekarang dia sudah di alamul kubur. Dia sudah berada di alam barsyah. Dia teriak kuburannya berkata, ana baitil wahda. Saya di tempat menyendiri. Saya sepi di kubur. Pernah lihat kuburan? Pernah ngantar orang mati? Pernah kau tatap itu kuburan? Itulah tempatnya kita di kemudian. Saya Ustadz Yusuf akan dibawa di situ. Tidak ada yang bisa ikut. Istriku hanya di atas menangis. Kalau saya di luar mati.
Mungkin istriku pingsan 4 kali. Memang rata-rata kalau si suami meninggal, rata-rata istri itu pingsan 4 kali. Tapi kalau dulu Ki mati, Bu, kasihnya tidak ada laki-laki pingsan. Paling kalau meninggal ke istrinya orang, songkoknya lari ke atas. Lengan bajunya dia. Bagaya nih. Ada yang temannya, Pak Iwan, siapa meninggal? Istri gitu, memang. Memang apa? Memang sudah lama. Coba. Kalau kita bicara orang tua. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Alla tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsan. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan. La yarau wajhi. Kalian tidak akan pernah melihat wajahku. Yang pertama siapa? Akul walidaini. Yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saya beruntung. Karena saya lihat ayah ibuku. Saya juga jadi orang. Tapi kan mamaku dulu orang tua dulu, Bu. Saya masih ingat. Satu ketika saya ke rumah. Saya berpikir, ya Allah. Saya di rumahku ini sudah tiru dengan alga spring bed. Dengan pendingin AC-ku. Saya mau ganti nih ranjangnya. Sekongkol lah saya bersaudara. Ada kakakku satu pimpinan cabang perbankan. Ada satu konsultan. Saya tanya yang konsultan. Panggil kau tukang batumu. Bawa ke rumah. Masuk kau di kamarnya mama. Pura-pura cari segala sesuatu. Patahkan itu ranjangnya. Untuk apa? Ada spring bed kubelikan. Ya, datanglah kakakku lompat patah ini ranjang. Plaks. Kakakku bilang, aduh mak minta maaf macam-macam. Akhirnya ibuku telepon, Rip mana kau nak kantor mak? Kenapa Ki? Itu kakakku. Saya juga pura-pura menangis. Tunggu mama. Begitu saya datang, baku kode bersaudara. Waduh mak, nuta mak. Itu kakak lu patah. Iya nak. Kampanye mak. Tunggu mi. Panggil. Kira-kira 10 menit. Namanya anggota DPR di Makassar. Kami punya power body. Siapa sih yang mau sama saya yang tidak takut dengan saya. Apalagi Cina-Cina penjual. Selesai kok. Saya memang target. 20 menit kau sampai di rumahku ya. Kalau tidak ku tutup tokomu. Duluan barangku dibawa. Begitu tiba di rumahku. Dipasanglah di kamarnya ibuku. Lengkap dengan pendingin AC-nya. Alhamdulillah. Mulai lega perasaanku. Sekalinya besok pagi tiba di kantor punya lagi handphone ku kakak aku nelpon. Rip, mama mau bicara. Kukira mau terima kasih. Arif, memang kau anak durhaka kok. Kenapa Kima? Momentummu kau lihat kak mati. Maksudnya pusing nih. Tidak bisa tidur di alga spring bed. Tidak bisa pakai AC. Dia harus pakai kipas angin. Masya Allah. Akhirnya saya tinggalkan kantor menuju ke rumahnya. Kenapa ma? Pusing anak. Apa yang terjadi? Kuangkakeng lagi kasur kapoknya. Bersusun dengan alga spring bed. Itu dibuka ganti kipas angin. Alhamdulillah mulai terasa nikmat. Lama kelamaan dia bilang. Bagusnya anunya orang di situ nak. Apa ma? Televisinya. Dia bilang tipisnya. Baru muncul televisi tipis kan? Sudah. Sebentar sore kuantarkan lagi. Ibuku. Saya 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, Pak Camat 3 tahun SD. Di mana ke sekolah Pak Camat? SD. Di sini. Pak Suwardi di sini juga. Engkau ada wita. 3 tahun, 6 tahun kok. Bayangkan 6 tahun. Mak. Pagi nak, ele-ele. Mak. Siang. Mak. Sore. Mak. 3 kali 6 tahun. Tabung nih. Makanya saya biasa katakan, harta orang tua pasti menjadi milik harta seorang anak. Tapi hartanya anak belum tentu menjadi hartanya orang tua. Betul? Pak Camat 3 tahun SD. Tambah lagi SMP 3 tahun. Doi. Ibu kadang nangis. Makanya seorang ibu kadang menggendong anak lalu berkata, wahai anakku. Karena anak ini bertanya, ma, apa itu cinta?
Maka ibunya menjawab, cinta itu adalah penderitaan, rela meneteskan air mata demi kebahagiaanmu. Itulah ibu. Karena dia nangis, Bu. Hanya untuk kesuksesan kita. Apalagi yang kuliah dulu di Makassar. Di mana kita kuliah, Pak? Macam mana? Hah? Di Bandung. Bayangkan di Bandung. Saya kan SMA. Tahun 84 masuk SMA. Kuliah 87. Kala itu belum ada handphone. Belum ada yang namanya apa. Temanku ada yang tinggal di Rapang, ada yang tinggal di Sopeng. Satu kekuranganku, saya tidak sanggup menulis. Tapi kalau ngomong saya hebat. Makanya teman-temanku kalau mau minta uang di mamanya, pasti dia cari, Kak. Drip, surat dulu, tulis. Saya cuma berdiri begini jalan. Kepada yang terhormat, ibu ayah yang aku cintai. Oh, wahai ayah ibuku. Betapa rindunya anakmu di kota Makassar ini. Saya rindu masa kanta. Saya rindu dengan suasana di kampung. Bagaimana mi pohon alfokata? Apa masih hidup atau tidak? Ibu, setahun mak tinggal di rumahnya orang. Dan hari ini sampai besok. Kalau saya tidak bayar kos, maka saya diusir pasti di rumah ini. Tiba ini surat. Masuk di Sidrap. Sopeng, ibu dapat. Ibu pasti nangis. Kasih anak aku. Ini kayak orang tua namanya ibu. Kasih anak aku, la ilaha illallah. Datang suaminya. Hei, magal materi. Hei, magal materi. Anakmu, magal anakku. Ini kayak bapak nak. Magal anakku. Hei, suraga. Itai. Bapak begini, sudah, aja materi. Bikin malu kau perempuan itu. Masuk. Itu bagas suami. Seakan-akan dia tidak nangis. Begitu istrinya menghindar, bapak tak begini. Ternyata bapak tak lebih menangis. Masya Allah. Kenapa? Yang minta uang anaknya di kota. Pagi-pagi kedengaran di bawah rumah. Mbak, kambing. Nah, sapi. Ayam. Makai, balu. Di mana? Pasar. Untuk hasilnya kalian yang kuliah di Makassar. Alhamdulillah. Makanya kalau ada ayah ibu tak Masya Allah. Rasulullah kasihna menangis. Teringat dengan ayah ibunya. Kenapa kita tidak pernah menangis? Kenapa kita tidak tengah-tengah malam bangun tahajud. Setelah tahajud 2-4 rakaat kita duduk seperti ini. Lalu kita kirimkan orang tua kita dengan kalimat-kalimat zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita sama-sama. Subhanallah, wa la ilaha illallah. Kalau ini yang kita lakukan, ayah ibu dikubur tersenyum. Kasih anak aku, kok masih berikan cahaya penerangnya alamul kubur? Kok tidak sibuk dengan handphonemu? Handphone. Loh. Mana handphone? Tak bestat. Halo. Kan ini yang kasih sekarang. Di Makassar ini yang top, Bu. Ini yang matikan Karebo Siling. Pernah kita belanja di Karebo Siling? Tahu? Siapa yang bangun itu? Siapa yang berjuang bangun? Ini. Karena kala itu saya ketua komisi C DPRD Kota Makassar. Wali kota datang ke rumahku membawa saya ke Karebosi. Izin Pak Ustadz, ini lapangan kita renov. Di bawahnya ada mall di bawah tanah. Wih, gelo ada tuh. Bagus. Alhamdulillah. Sekarang berapa mall ini habis gara-gara ini. Orang belanja sekarang tidak usah lagi ke pasar. Di sini dah. Di sini ada Tokopedia, di sini ada Lazada, di sini ada Shopee, di sini ada TikTok Shop. Iya.
Saya kemarin ke Kalimantan cuma di sini, pesan tiket di sini, bayar di sini, sampai cari nomor kursi di sini. Apa susahnya? Masuk bandara ini, saya nggak bawa lagi kertas nih. Apa susahnya? Gara-gara handphone ini saya bisa bayar listrik di sini. Dan ingat, saya juga bisa matikan listrikku di sini. Biar disidrap, Kak, saya bisa matikan listrikku satu rumah. Aplikasi apa itu, Ustaz? Dia gampang nak. Ku telepon istriku, Oma kasih turun sakal nak. Mati nih. Itulah hebatnya handphone. Makanya dalam peringatan Maulid ini, ya kita kan sudah lewat minum Maulid jadi bahasa aku bebas nih. Kita kan telurnya. Ini juga sudah modifikasi hebat. Dan memang tadi Pak siapa yang bilangnya? Saya juga Pak Camat. Saya juga heran ini barang. Kenapa suka dirampas? Tidak anak-anak, tidak nenek-nenek, tidak mama-mama. Dulu kan telur tidak begini modelnya. Dulu ditusuk. Loh? Baru dikasih kasumbah. Modifikasi perkembangan zaman. Hilang tusukan telur yang ada digantung. Sekarang saya tanya, ibu suka telur yang mana? Yang ditusuk apa yang digantung? Hah? Saya kan cuma bertanya. Kan ini digantung, kalau ditusuk kan busuk. Ini digantung enak. Alhamdulillah. Modifnya semua. Yang heran itu anak-anak. Mamanya yang buat, mamanya yang model di rumahnya, liatin mamanya. Begitu masuk masjid, orang baku rampas, ini anak tidak dapat. Pulang di rumahnya teri. Mage, Pak Imam seke. Mage Pak Imam, seke, Imam seke. Sembarang dekati Pak Imam. Mage Pak Imam, dia kata teloku mak. Terpaksa apa katanya mamanya? Nani, ternyata ada simpan. Loh, separuh. Nani, adekmu menangis, minta telur. Dibawakan telur dengan model yang sama. Ini, apa katanya? Lah mau ya? Kenapa tidak mau? Tidak sama di masjid. Satu, ini keheranan Maulid. Dua, dari zaman kecilku sampai dewasaku, tuaku begini, orang baku rampas telur, belum pernah ada yang ditusuk ini barang. Saya juga heran. Nah dulu waktu kecil-kecil kalau Maulid di masjid kok selesai kok. Siapa yang berani larang? Bapakku juga ustad. Begitu datang cabut memang. Bapakku mau ngat telur selesai. Sekarang orang baku rampas. Paling hebat ceramah kan dipangkep bu. Kita uang segini ji. Dipangkep uang 100.000. Tertulis lagi di ember. Apa? Orang tulisnya gini. Kandre pamataran atau pandritae. Berarti saya punya toh. Oh hebat tuh lagi ceramah aku ini. Pak Bupati bicara sama saya. Pak Ustadz. Punya harta iyo. Batiku hitung itu lembaran 20. Masya Allah. Gesitoma ceramah. Semangat mah juga ceramah. Setelah ceramah orang baku rampas. Anuku pertama dirampas. Pak Bupati bilang. Ai Pak Ustadz capu nih. Capu ikasina. Tapi karena Pak Bupati kan. Jangan takut Pak Ustadz. Untung handphone masih berlaku toh. Mana kiris tak? Kiris. Dikiris lagi selesai. Masuk melebihi dari sini. Sampai dibisiki. Itu belum dari panitia Pak Ustadz. Oke. Itu dipangkep. Jangan sampai disidrap begitu tuh Pak Camat. Saya doakan ke Pak Camat. Mudah-mudahan ke depan ketemu sudah kepala dinas ya. Iya. Coba bayangkan bu. Saya tidak. Asarnya belum. Sedikit lagi. Iya, hampir asar. Bukan jam sebelum 3 asar. Nanti kita lanjut lagi nah. Nanti kapan-kapan maksudnya ketemu lagi mau. Kalau mau ketemu ambil saja nomor handphoneku. Number phone 081 30 55 07 30 and 88. You know? No. Saya juga tidak tahu apa aku bilang.
Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, ayo maulid. Orang yang tidak punya cinta, sia-sia hidupnya. Orang tidak mau maulid karena tidak ada cintanya. Kita melebihi cinta kan? Makanya ada lagu syair berkata kan, jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta, sebab kita sengsara. Kau akan hidup sengsara bila kau tidak punya cinta. Karena kita cinta kepada Rasulullah. Bayangkan, kita umat ini yang paling beruntung, Bu. Kenapa beruntung? Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kita tidak pernah berjabat tangan dengan Rasulullah. Kita tidak pernah duduk bersama dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapa nanti bakalan umatmu yang di hari kemudian dekat denganmu? Beliau cuma menjawab, inna awlan nas biyawmal qiyamati. Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat, aksarahum alayya salatan, yang paling banyak bacaan salawatnya. Kita tidak pernah ketemu Rasulullah. Kita tidak pernah duduk bersama dengan Rasulullah. Tapi cinta kita melebihi dengan cinta-cinta mereka. Apa itu? Kayaknya mau asar nih Bu. Nah, tidak enak waktu asar nih, insya Allah. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi nah. Insya Allah. Belum ya? Itu asar nih 14.56 itu sedikit lagi. Jadi insya Allah karena waktu memang asar cepat tiba Bu, sebelum jam 3. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi nah. Jangan khawatir, yang penting Ustaz Yusuf panggil Kak, saya pasti hadir. Biar acara apa kita telepon Mak. Acara apapun saja, kasih menikah ki panggil Mak. Suruh Kak ceramah Kak. Acara akikah ki panggil Mak. Kangka bembeta toh? Kalau akikah 2 ekor kambing laki-laki, jangan ki selalu berkata, aduh ndak bisa kau makan kambing. Sebentar kau ngelogat okot lagi. Aduh aku nggak bisa makan kambing. Kenapa? Aku kolektor. Makan saja. Insyaallah nanti kapan-kapan ngambil hadir lagi nah di Sidrap. Yang mau ngambil nomor handphoneku silakan catat 081 atau 081 355 07 30 88. Namaku Harley Haji Arifuddin Lewa. Itu singkatannya Harley Haji Arifuddin Lewa. Dulu nama kecilku itu Ari. Makanya di plat mobil itu tulisannya Ari. Tapi semua kendaraan roda 2ku itu dedenya 444 RLE. Maka bacanya Arley. Ada mobilku satu tulisannya itu 412 Le. Bacanya Arley. Arifuddin Lewa. Dulu saya pasang namaku juga Aril. Arifuddin Lewa. Tapi karena kedapatan dengan Luna Maya lari saya. Insyaallah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Tak ada pengganggu. Mohon maaf sebesarnya karena speak ugi saya tidak terlalu lancar. Memang saya bukan orang Bugis Bu. Saya orang Takalar dan mukim lama di kota Makassar. Sehingga cede-cede macatona bahasa ugi. Cuma kan itu tadi kukalahkan. Kita tidak bisa bahasa Bugis dengan roh. Teko monro jalan ditonro mangeriagan mengkonro. Jadi insyaallah nanti kapan-kapan kita mulai lagi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf segala bentuk kesalahan dan kehilafan. Dan insyaallah kita berdoa bersama dipimpin oleh guru tas saja Pak Ustadz. Karena itu sentuhan rumah saya kan tamu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.